Assalamualaikum semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas organ ginjal dengan saya Muhammad Samisen dan anggota lain yaitu Farel Syadika Saibada, Mariana Sofi, Bilkis, dan Rachel Almeida. Berikut merupakan presentasinya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan jaringan-jaringan yang ada dalam organ ginjal, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu organ ginjal dan juga fungsinya. Nah, organ ginjal ini merupakan organ tubuh berbentuk seperti kacang dengan panjangnya sekitar 10-12 cm. Letak dari organ ginjal ini berada di bawah tulang rusuk, tepatnya di bawah hati. Ginjal mempunyai dua bagian, yaitu ginjal bagian kiri dan ginjal bagian kanan. Biasanya pada manusia, ginjal kiri cenderung sedikit lebih tinggi dibanding ginjal kanan karena ginjal kanan terdesak oleh jantung. Nah, ginjal kita mengandung sekitar 1 juta nefron, yaitu saringan darah yang sangat kecil. Ginjal juga dapat menjadi konverter vitamin D di dalam tubuh serta mengatur keseimbangan asam basa pada tubuh. Fungsi utama dari ginjal ini ada 4. Yang pertama, menyaring limbah dan cairan di dalam tubuh, baik dari makanan, obat-obatan, dan gas beracun. Yang kedua, mengendalikan cairan. Organ ginjal kita mampu menahan air pada tubuh sehingga tubuh kita tidak dehidrasi. Yang ketiga, mengatur sel darah merah. Dan yang keempat, mengatur tekanan darah dan kadar garam. Ginjal akan memproduksi enzim renin sebagai prosesnya, dan ketika menyaring darah, aliran dan tekanan darah yang stabil dibutuhkan oleh ginjal. Nah, fun fact, ginjal kita ini menyaring 120-150 liter darah per harinya. Nah, gimana sih proses penyaringan atau proses kerja dari organ ginjal kita? Nah, organ ginjal kita menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urin. Jaringan ikat. Setiap ginjal diselubungi oleh 3 lapisan jaringan ikat, yaitu kapsula fibrosa, lemak perirenal, dan fascia renal. Jaringan ikat pembungkus menyelubungi ginjal terdiri dari fascia renal, lemak perirenal, kapsul fibrosa, hilus, sinus ginjal, pelvis ginjal, dan parenkim. Medula terdiri dari massa-massa triangular yang disebut piramida ginjal. Korteks tersusun dari tubulus dan pembuluh darah, nefron yang merupakan unit struktural dan fungsional ginjal. Lanjut, jaringan epitel. Jaringan epitel yang terdapat pada ginjal adalah jaringan epitel kubus. Jaringan epitel kubus pada organ ginjal adalah lapisan sel berbentuk kubus yang membentuk bagian dari struktur ginjal. Sel-sel ini berbentuk seperti kotak atau kubus. Jaringan epitel kubus juga memiliki fungsi. Yang pertama adalah reabsorpsi. Epitel kubus dalam tubulus ginjal berperan dalam menyerap kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dari filtrat yang telah disaring oleh glomerulus. Ini termasuk reabsorpsi air, glukosa, ion-ion seperti natrium dan kalium, serta berbagai zat lainnya yang penting untuk keseimbangan elektrolit dan cairan dalam tubuh. Yang kedua adalah sekresi. Sel-sel epitel kubus juga dapat mengeluarkan zat-zat berlebih dan produk sampingan metabolisme ke dalam filtrat untuk kemudian diekskresikan dari tubuh melalui urin. Ini membantu dalam pengelolaan limbah dan detoksifikasi. Yang ketiga adalah pengaturan pH. Epitel kubus dalam tubulus ginjal berperan dalam mengatur pH dengan mengekskresikan ion-ion tertentu seperti ion hidrogen H+, atau ion bikarbonat HCO3- untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Jaringan epitel kubus juga memiliki karakteristik. Yang pertama adalah bentuk sel. Sel-sel epitel kubus memiliki bentuk kubus atau hampir kubus. Ini memberi mereka luas permukaan untuk menyerap dan mengeluarkan zat-zat dengan efisien. Yang kedua adalah inti tunggal atau inti selnya itu sentral. Sel-sel epitel kubus biasanya memiliki satu inti sel yang terletak di tengah sel.
Ini mengandung materi genetik dan mengatur aktivitas sel. Yang ketiga adalah mikrofili. Beberapa sel epitel kubus pada ginjal memiliki mikrofili, yaitu tonjolan-tonjolan mikroskopis di permukaan sel. Mikrofili ini meningkatkan luas permukaan apikal sel dan membantu dalam penyerapan zat-zat seperti glukosa dan ion-ion. Saraf sensorik menjadi bagian dalam sistem saraf tepi atau perifer, yaitu sistem saraf selain otak dan sumsum tulang belakang. Nah, jaringan-jaringan dan sel tersebut bekerja sama untuk melakukan sebuah fungsi, yaitu penyaring darah yang nantinya menghasilkan urin sebagai hasil akhir dari sistem ekskresi pada ginjal. Jaringan otot pada ginjal yaitu otot tidak sadar atau biasa disebut dengan otot polos serta memiliki jaringan saraf sensoris dan motoris. Sel saraf sensoris yaitu serabut saraf yang membawa rangsang ke otak, sedangkan sel saraf motorik yaitu serabut saraf yang membawa rangsang dari otak. Sistem saraf motorik terbagi dua, yaitu sistem saraf motorik atas yang terdapat di otak dan sistem saraf motorik bawah yang terletak di sumsum tulang belakang. Oke, mari kita lanjut dengan jaringan saraf. Ada apa aja sih jaringan saraf di dalam ginjal? Jaringan saraf ada dua dalam ginjal. Yang pertama adalah saraf aferen, yang kedua adalah saraf eferen. Mari kita bicarakan tentang saraf aferen terlebih dahulu. Oke, apa sih saraf aferen? Saraf aferen adalah saraf yang membawa sinyal dari ginjal ke sistem saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang. Nah, saraf aferen ini dia itu yang ngirim sinyal dari ginjal ke sistem saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang. Jadi tugasnya ini untuk memberitahu otak untuk mengirimkan sebuah sinyal atau gerakan bagi ginjal agar bisa bekerja dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut ke saraf eferen. Apa itu saraf eferen? Saraf eferen adalah saraf yang membawa sinyal dari sistem saraf pusat kembali ke ginjal. Nah, ini kebalikan dari saraf aferen. Saraf eferen ini dia itu yang mengirim balik. Jadi jaringan sarafnya ada dua. Pertama, yang membawa sinyal ke sistem saraf pusat. Yang kedua adalah saraf yang membawa sinyal dari sistem saraf pusat kembali ke ginjal. Jadi yang ini yang mengembalikan sinyal tersebut kembali ke ginjal agar ginjalnya bisa kerja dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih.